Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel Belajar Online Fisika dan Math. Oke, hari ini kita akan kembali belajar matematika kelas 12 ya. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah turunan fungsi trigonometri. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, di sini ada beberapa turunan fungsi trigonometri ya dari sin, cos, dan tan. Ini nanti banyak sekali kita gunakan untuk menyelesaikan berbagai soal ya yang berhubungan dengan turunan fungsi trigonometri gitu ya. Oke, di sini kalau dia sin x nanti turunannya cos x gitu ya. Cos x turunannya min sin x, tangen x turunannya secant kuadrat x gitu. Nanti kita banyak menggunakan hanya tiga aja ya. Biasanya yang sering keluar di soal itu hanya ini aja sin x gitu ya, cos x dan tan x. Jadi kita fokus dulu yang ketiga ini. Oke, kita fokus dulu ke sini ya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Jadi kalau dia sin x nanti turunannya cos x, kalau cos x nanti turunannya min sin x, kalau dia tangen x turunannya secant kuadrat x, kalau kotangen x minus cosecant kuadrat x dan seterusnya gitu. Jadi contohnya nanti kira-kira seperti ini ya. Jadi misalkan kita punya fx gitu ya, fx sama dengan 3 sin x gitu. Maka f aksen x-nya turunannya adalah berarti 3 gitu ya. Terus sin turunannya apa? Cos, berarti 3 cos x gitu. Oke gitu. Terus anak-anak nanti kalau dia punya gini ya, sin AX gitu ya, sin AX, maka nanti turunannya adalah A cos AX gitu. Ya, jadi kalau ada cos AX nanti, berarti turunannya nanti apa? Jadi turunannya nanti A, atau min ya, min dulu ya, min A sin AX gitu. Tan juga nanti gitu. Kalau ada tan AX, maka ini nanti A, A secant kuadrat X gitu. Jadi gitu ya. Jadi contoh seperti ini ya. Nah, saya berikan lagi contoh. Misalkan fx-nya adalah tan 2x gitu ya. Tan 2x tambah 4 gitu. Makin nanti tinggal tulis saja. Berarti 2 secant kuadrat 2x tambah 4 gitu. Ini tetap gitu ya. Nah, sebenarnya ini nanti udah pakai rumus turunan berantai gitu ya. Nanti ini akan kita bahas minggu depan ya. Lebih dalam lagi ya yang ini. Oke, jadi hanya seperti itu aja ya. Jadi cuma gunakan, ingat aja turunannya ini gitu ya dari setiap fungsi ini, maka kita nanti akan bisa menyelesaikan berbagai soal. Terus anak-anak di sini ada sifat-sifat turunan gitu ya. Jadi nanti yang pertama kalau fungsinya perkalian gitu ya. Kalau fx-nya adalah bentuk perkalian u dikali v, maka f aksen x-nya u aksen dikali p tambah u kali p aksen gitu. Kalau dia nanti pembagian ya, fx sama dengan u per p, maka f aksen x-nya adalah u aksen kali p dikurang u p aksen per p kuadrat. Apa artinya itu? Sekarang kita lihat dulu contoh soal. Oke, di sini saya telah menyiapkan tiga contoh soal dan saya akan menjelaskan satu persatu. Langsung saja kita mulai dari soal nomor satu gitu. Oke, langsung saja kita mulai dari contoh yang pertama ya. Di sini dikasih tahu jika fx sama dengan cos x dikali 2 tambah sin x, tentukan nilai f aksen v per 4 nya, jadi tentukan turunannya gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah ini u nya ya, ini u dikali v gitu, ini v nya. Tadi saya kasih tahu di sebabnya adalah f aksen fx nya, kalau fx sama dengan u kali v gitu ya, maka f aksen x nya adalah u aksen v tambah u v aksen gitu ya. Oke, sekarang anak-anak kita cari dulu, kan UDP-nya udah dikasih tahu nih, tapi waksennya sama piaksennya belum gitu ya. Maka kita cari dulu waksennya gitu. Kalau U-nya sama dengan cos X, maka waksennya apa dong? Min sin X gitu ya. Oke, benar ya. Terus kalau P-nya sama dengan 2 tambah sin X, maka piaksennya apa? Turunan dari 2 0 gitu. Sin X turunannya cos X gitu. Oke, udah dapat ya. Berarti tinggal masukkan ke rumus saja. Gini. F aksen X gitu. U aksennya tadi apa? U aksennya tadi udah dapat gitu ya, min sin X. Min sin X gitu ya. Dikali P-nya tadi apa? P-nya adalah 2 tambah sin X ya. Dikali 2 tambah sin X. Gitu ya. Terus ditambah ya, ditambah U-nya. U-nya tadi cos X. Terus piaksennya juga cos X, piaksen cos X tadi. Oke, bisa ya. Jadi ini minus 2 sin X
Min sin x dikali sin x itu adalah min sin kuadrat x ya. Min sin x dikali sin x gitu ya. Tambah cos kuadrat x dikali cos kuadrat x, cos x ya. Cos x dikali cos x itu adalah cos kuadrat x gitu. Jadi dia nanti minus 2 sin x, bisa dong saya ubah gini, tambah cos kuadrat x kurang sin kuadrat x, sama aja kan. Oke, dan ini anak-anak ya, ini cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x itu, kalau kalian masih ingat, itu adalah sama dengan, kalau identitas trigonometri itu adalah cos 2x. Oke, jadi dia bisa saya buat minus 2 sin x gitu ya, ditambah cos 2x gitu. Ditanyakan integral f aksen pi per 4 gitu. Maka nanti minus 2 kali sin pi per 4 itu kan 45, jadi langsung aja saya buat 180 bagi 4 kan 45 ya, 45 tambah cos 2 kali 45 gitu. Jadi nanti minus 2 kali sin 45 itu kan setengah akar 2 ya, tambah cos 2 kali 45 cos 90, cos 90 itu 0 gitu. Jadi jawabannya nanti minus akar 2 gitu. 2 dikali setengah minus 1 ke akar 2 minus akar 2 gitu ya. Jadi jawabannya adalah akar 2. Jadi seperti itu ya. Oke, masih cukup mudah. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, yang kedua ini masih sama kayak soal yang pertama tadi, tapi ini bukan perkalian, kedua-duanya bukan perkalian trigonometri gitu ya. Oke, langsung saja kita mulai gitu ya. Berarti di sini fx-nya adalah x pangkat 4 dikali tan x. Jadi ini u gitu ya. Terus ini adalah P gitu. Jadi langsung saja saya mulai ya. Waksennya berarti 4x pangkat 3 ya. Masih ingat harusnya. Terus P aksennya apa? Secant kuadrat X tadi ya. Oke, secant kuadrat X gitu ya. Sekarang saya langsung masukkan aja ke rumus. Berarti F aksen X-nya U aksen P tambah U P aksen gitu. Berarti waksennya tadi 4x pangkat 3 gitu ya. V-nya tadi, P-nya itu tan X gitu, kali tan X tambah U-nya tadi X pangkat 4 dikali secant kuadrat, ini secant kuadrat X gitu. Tapi biasanya jawabannya tidak hanya seperti ini ya, jawabannya terlalu sederhana. Biasanya ini dihubungkan dengan identitas trigonometri gitu. Jadi pilihannya biasanya tidak tan X secant X gitu, biasanya tan X semua gitu ya. Jadi ini harus kita ubah dulu ke tan gitu. Kalau kalian sifat identitas ya, bahwa secant kuadrat X itu ya, secant kuadrat X itu sama dengan tan kuadrat X ya tambah 1 gitu. Ini di kelas 10 kan pelajari, tapi akan kita buktikan ya. Jadi secant kuadrat X itu kan 1 per cos kuadrat X kan, karena secant itu kan kebalikan dari cos gitu. Jadi ini kan bisa saya tulis, jadi 1 itu kan sin kuadrat X tambah cos kuadrat X gitu ya, dibagi cos kuadrat X ya. Oke, kalau saya pisah gini, sin kuadrat X per cos kuadrat X gitu, tambah cos kuadrat X per cos kuadrat X gitu ya. Jadi ini sin kuadrat X per cos kuadrat X itu kan berarti sin per cos itu kan tan, berarti ini tan kuadrat X gitu, tambah 1 ya. Jadi terbukti ya. Jadi nanti bisa lagi diubah 4x pangkat 3 gitu, tan X ya, tambah X pangkat 4 dikali tan kuadrat X tambah 1 gitu. Jadi nanti 4x pangkat 3 tan X ya, tambah X pangkat 4 tan kuadrat X gitu ya, tambah X pangkat 4 gitu. Jadi ini jawabannya gitu. Kalau kalian nanti pilihan ganda gitu ya, tidak menemukan jawaban ini, berarti kalian harus ubah dulu secant itu ke tan dengan identitas trigonometri gitu. Jadi masih berhubungan ya, jangan dilupakan identitas trigonometri yang pernah dipelajari gitu. Kalau lupakan mantan boleh, tapi ini jangan dilupakan. Oke? Seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke contoh yang ketiga, masih lumayan mudah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga ya. Di sini fx sama dengan cos x dibagi 1 dikurang sin x. Jadi kita diminta untuk mencari turunannya gitu ya. Oke, langsung saja saya mulai gitu ya. Berarti ini U ya. Ini U-nya, ini P gitu. Jadi sekarang kita cari dulu O aksennya gitu ya. O aksennya itu berarti min sin x gitu ya.
Terus ini V ya, berarti V aksennya ini ya diturunkan gitu. Jadi satu turunannya 0 gitu ya. Terus min ya, min sin turunannya tadi cos gitu. Jadi min cos gitu ya. Karena turun dari min sin x, jadi dia min cos. Oke, seperti itu ya. Oke, berarti langsung saja kita masukkan bahwa fx tadi u per v gitu, maka u ya, u per v, maka f aksen x-nya adalah u aksen v ya, dikurang, ini dikurang ya, u v aksen ya, per v pangkat 2 gitu. Ini dikurang kalau kali tambah, ini kurang gitu. Tapi di sini dibagi v pangkat 2, oke? Nah, jadi sekarang ya tinggal kita masukkan saja gitu ya. Maka f aksen x-nya, u aksennya tadi berapa? U aksennya kan min sin x dikali v-nya tadi 1 dikurang sin x gitu ya. Oke, dikurang u-nya tadi cos x dikali v aksennya itu ya min cos x lagi gitu. Oke, nanti min sin x dikali 1 jadi min sin x gitu ya. Min sin x dikali min sin x jadi tambah sin kuadrat x gitu. Terus ini juga tambah cos kuadrat x. Ya. Oh, ini jangan lupa tadi dibagi ya. Oke. Dibagi 1 dikurang sin x pangkat 2 karena v pangkat 2 gitu ya, dibagi gitu. Oke, ini juga saya buat dulu dalam kurung biar jelas gitu ya. Dibagi 1 kurang sin x pangkat 2 gitu. Oke, ini jadinya min sin ya, min sin x ya, tambah sin kuadrat x tambah cos kuadrat x kan 1 gitu. 1 dibagi 1 dikurang sin x pangkat 2 gitu. Oke, jadi di sini bisa saya lanjutkan. Jadi ini adalah 1 dikurang sin x gitu ya. Kalau saya balik posisinya gitu, saya ubah posisinya. Jadi dibagi 1 kurang sin x gitu ya. Dikali 1 dikurang sin x. Gitu. Jadi kalau ini saling membagi jadi 1 per 1 dikurang sin x. Jadi seperti itu ya. Jadi simpel saja, hanya perlu ingat turunannya dari cos, sin, tan, terus ingat sifatnya ini, kita bisa kerjakan berbagai soal. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan share video ini, dan subscribe. Sampai jumpa pada materi berikutnya.